Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak sekali nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat kesehatan. Tak lupa pula selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya cintai, adapun judul kultum yang akan saya sampaikan adalah pandailah bersyukur. Saudara-saudaraku sekalian, syukur adalah berterima kasih dan memuja Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas karunia atau kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Saudara-saudaraku sekalian, pengungkapan rasa syukur itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah mengakui nikmat dalam batin. Mengakui nikmat dalam batin ini artinya kita meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah membicarakan secara lahir atau lisan, yang artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 11 yang berbunyi, Wa amma bini'amati rabbika fahaddits, dan yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Teman-teman yang saya cintai, yang ketiga adalah menjadikan nikmat karunia Allah sebagai sarana taat kepada Allah. Faktor pertama dan kedua tadi belum mencapai nilai hakiki apabila faktor yang ketiga ini dapat direalisasikan. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Merekalah yang tahu hakikatnya bersyukur dengan sebenar-benarnya. Saudara-saudaraku sekalian, kita mengetahui bahwa Allah itu maha besar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita hina dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Teman-temanku sekalian, bersyukur adalah satu di antara bentuk sikap yang disuruh oleh Allah dan nabi-nabinya. Ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, terus kenikmatan dan semacamnya, itu karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan atau kenikmatan yang diberikan tadi akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Teman-teman yang saya cintai,
Syukur merupakan satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi saya jelaskan, Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Inilah janji Allah, teman-teman. Dan ingat, Allah tidak pernah sekali-kali mengingkari janji-janjinya. Sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah sampai berputus asa, apalagi mau bunuh diri dan lain sebagainya. Melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, lah kok ditimpa musibah malah bersyukur? Jangan salah teman-teman, di balik kesusahan atau musibah yang menimpa kita, itu tersimpan segudang, bahkan lebih dari itu hikmah kebaikannya. Teman yang saya cintai, kalau kita lihat dan perhatikan di sekitar kita, betapa banyak sekali nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Dari nikmat hidup, sarana prasarana penunjang, sampai nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kalaulah kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita takkan mampu menghitungnya. Hal itu karena nikmat Allah sangatlah banyak. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu takkan mampu menghitungnya. Saudara-saudaraku sekalian, dengan bersyukur, hidup akan terasa lebih tenang, lebih damai, karena kita merasa terus berkecukupan, sehingga kita akan lebih mudah bahagia dan mampu menjalani hidup yang lebih baik atau lebih berkualitas. Sedangkan yang enggan untuk bersyukur, hatinya akan kering, dihantui oleh ketidakpuasan dan ingin meraih banyak hal lagi. Meskipun hidupnya sudah berkecukupan, orang yang jarang bersyukur akan merasa hidupnya itu selalu kurang dan sulit untuk menemukan bahagia. Teman-teman yang saya cintai, oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk terus bersyukur, bukan untuk hal-hal besar, tetapi mulailah dari hal-hal yang kecil. Cobalah bersyukur akan hal-hal yang mungkin orang di luar sana tidak seberuntung kita. Mungkin itu saja kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.